Percaya atau tidak, ada karyawan fintech pindah pinjaman daring resmi OJK sharing begini di grup Facebook Raja Galbay. Mari kita baca sebentar. Mau sharing Galbay Shopee Paylater, telat 547 hari. Limit yang dipakai 2.340.000 jadi 4,7 juta karena telat. Tadinya tidak akan saya bayar, tapi karena perusahaan saya ditekan oleh OJK untuk mengecek semua karyawan dan manajemen untuk cek slik, akhirnya saya kena. Demi bertahan di pekerjaan, saya disuruh melunasi hutang saya di Shopee Paylater PT Commerce Finance. Ya. Karena saya kerja di fintech juga. Oh, ya. Jadi dia ini karyawan fintech gitu ya. Akhirnya saya coba telepon CS Paylater, Shopee Paylater. Awalnya tidak bisa mengajukan permohonan diskon. Terus saya coba mengajukan sendiri via email PT Commerce Finance untuk membayar pokoknya saja. Setelah mendapat balasan, akhirnya saya dapat chat WhatsApp yang mengaku dari pihak ketiga perusahaan jasa penagih. Katanya bayarkan saja di aplikasi 2.443.000. Nanti cek secara berkala akan hilang atau lunas sisanya. Nah, saya nggak langsung percaya. Jadi sama saya dipending pembayaran selama kurang lebih 1 mingguan. Saya cari tahu informasi tersebut benar atau tidak. Karena tekanan dari pekerjaan untuk segera dibayar, akhirnya saya bayar pokoknya saja dengan berharap perkataan petugas pihak ketiga itu benar. Nah, setelah saya bayar 2.443.000 pokok, saya cek selang 1 hari sampai 3 hari ternyata masih ada sisa hutang saya alias belum lunas. Di situ saya merasa tertipu. Saya langsung chat orang itu dan tidak ada respon sama sekali. Ya sudah, di situ saya pasrah aja. Mau coba, mau coba cari sisanya untuk melunasi semuanya. Pas selang 2 hari, kemudian saya mau belanja pakaian sekalian iseng buka paylater dan ternyata lunas sisa 0 tunggakan dan langsung muncul ke email surat lunasnya. Jadi seperti pengalaman saya setelah sekian lama Galbay. Kalau bukan karena pekerjaan mungkin nggak akan saya bayar. Not, saya Galbay 6 aplikasi yang dibayar cuma SPaylater karena terpaksa sisanya ada kami. Ada Pundi, Bantu Saku, Indosaku, pinjam duit sudah mau 2 tahun belum dibayar. Bro, maaf ya, eh, koma titik Anda itu harus dibeneri gitu ya. Nulis Anda ini udah kerja gitu ya. Titik komanya dibenerin, Bro. Ini pusing nih orang-orang nggak ada yang ngerti nih kalau nggak saya bacain ini gitu ya. Oke. Nah, kita lihat dulu di sini ya dia Galbay jadi 47 tadi itu ya benar ya 47 gitu kan. Dia pakainya 2.255.000. Lalu dia bayar 2.400.000. Akhirnya lunas gitu kan. Seperti itu ya. Ini emailnya gitu. Nah, saya belum pernah dengar OJK itu nyuruh ngecek semua karyawan dan manajemennya untuk cek slik gitu ya. Saya belum pernah dengar itu. Tapi kalau perusahaannya sendiri mau cek slik itu biasanya di perekrutan gitu ya. Nah, tapi karena dia ini bekerja di pinjol, jadi mungkin saja gitu ya. Karena untuk menghindari yang namanya galbay-galbay gitu kan. Nah, jadi sekarang kita tahu bahwa pinjol ini sangat takut sekali dengan orang yang galbay. Sampai-sampai nggak mau punya karyawan yang galbay. Gitu kan ya. Dia bilang begini, demi bertahan di pekerjaan saya disuruh melunasi hutang saya di Shopee Paylater. Padahal dia galbay banyak gitu kan. Di mana tuh tadi tuh? Di ada kami, di ada Pundi, Bantu Saku, Indosat, pinjam duit kok hanya di SP letternya saja yang disuruh lunasi gitu ya. Ya nggak tahu ya benar atau tidak, kita tidak bisa mengetahui dengan pasti gitu ya. Tapi di sini ada hal yang menyadarkan kita bahwa seseorang yang bekerja di finance itu rawan dipecat karena slik OJK-nya jelek ya. Atau mohon maaf nih Mas, mohon maaf sekali ya buat Masnya gini ya. Kalau nasib pekerjaan Anda ditentukan oleh slik OJK, maka mohon maaf, berarti Anda di situ jabatannya sangat-sangat rendah sekali. Mohon maaf nih ya, bukan gimana, tapi itu fakta. Fakta. Orang yang berprestasi di kantor itu mau slik OJK-nya jelek, mau slik OJK-nya bagus, itu dipertahankan. Ya, bahkan sampai ada orang yang korupsi, ya misalkan manajer, supervisor korupsi, tapi kalau penjualannya bagus, kerjanya bagus, itu dipertahankan, dimaafkan gitu ya. Nah, ini kemungkinan karena Anda ini pengen disingkirkan, jadi Anda ini disuruh cek slik OJK. Ayo, ya kan gitu kan. Nah,
Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi ya, pinjol ini sangat ketakutan sekali dengan nasabah yang galbay. Sampai-sampai karyawannya pun nggak boleh ada yang galbay. Katanya pinjol besar. Katanya pinjol nggak bisa bangkrut. Katanya pinjol investornya asing-asing gitu ya. Kok sama nasabah galbay ketakutan? Kok sama karyawan yang galbay ketakutan? Gitu ya. Kenapa seperti itu? Jadi kuatnya di mana? Gedenya di mana? Besarnya di mana gitu loh. Ya kan? Contoh misalkan kerja di bank. Penagihan di bank, ya misalkan KUR BRI atau apa gitu. Penagihannya kayak pinjol nggak? Misalkan, woi maling, bayarkan ini. WA-nya gitu kan. Diteleponin terus setiap hari gitu. Tidak. Ya, tidak seperti itu kalau di bank. Ya kan? Kenapa? Karena mereka bank BRI, bank BNI, bank Mandiri gitu. Itu kuat. Ya, bank BUMN. Itu baru besar. Ya, bisa kita akui itu besar. Karena bank negara, Himbara. Gitu. Kalau pinjol ya kan galbay 500.000 ditagihnya seperti orang galbay 500 juta. Gitu kan ya. Kenapa? Karena mudah runtuh guys pinjol-pinjol ini. Ya kan? Sangat bergantung sekali kepada nasabah-nasabah yang lancar atau yang galbay. Gitu ya. Kalau galbay pinjolnya runtuh, kalau lancar pinjolnya lanjut. Maka dari itu penagihannya lah yang dipus. Oke? Nah, setelah kita mengetahui hal ini, harusnya kita menjadi bangsa Indonesia itu adalah melakukan tindakan. Ya, gagal bayar nasional dibesarkan sampai pinjol-pinjol ini hilang di muka bumi ini, ya kan? Lalu pemerintah itu memutihkan semua hutang-hutang kita. Harusnya seperti itu. OJK wajib memutihkan hutang-hutang kita. Ya, karena OJK lah yang mengizinkan adanya pinjol-pinjol ini masuk di Indonesia, ya kan? Pinjol adalah sampah dari negara Cina, ya kan? Sampahnya ini kita terima, dijadikan bisnis, diedarkan kepada masyarakat, ya kan? Lalu menjadi permasalahan. Memang saya akui belum ada pinjol baru, ya. Pinjol ini bangkrut, bos Investri Adrian Gunadi ditangkap gitu ya. Dan belum ada pinjol baru gitu. Saya akui, ya kan, langkah pemerintah tidak menambah pinjol atau tidak membuka perusahaan pinjol baru. Saya akui itu ya, untuk mencegah permasalahan baru, untuk tidak melanggengkan era-era pinjol ini. Ya kan? Kalau sampai dibuka, maka era pinjol ini berlanjut terus. Ya, itu nggak baik itu kalau menurut saya. Nah, maka dari itu OJK masih menutup atau tidak lagi membuka pendaftaran untuk pinjol-pinjol baru. That's good. Ya, bagus itu. Ya, tinggal sisa-sisanya aja nih. Ya kan? Nah, yang sisa-sisanya ini butuh pejabat-pejabat yang wow, yang wah pokoknya nggak bisa berkata-kata, nggak bisa dilabeli jujur, berani, peduli rakyat. Nggak bisa guys. Kita butuh pejabat yang kalau kita dengar namanya hanya bisa bilang, waduh, ya kan? Wow, gitu ya. Selama ini kita mendapatkan pejabat atau Bapak Presiden ya seperti Pak Jokowi, ya, pembangunan, Pak B.J. Habibie, ya, Bapak teknologi, ya kan gitu. Itu kan niche terlalu spesifik. Gitu. Nah kita ini butuh pejabat, gitu kan, yang wow kalau didengar itu. Ini Bapak bukan Bapak pembangunan, bukan Bapak teknologi, bukan Bapak ekonomi, tapi Bapak wow di Indonesia. Wow, karena menghapus pinjol, mensejahterakan masyarakat dan lain-lain itu wah, acungan jempol itu, gitu ya. Nah, jadi gimana menurut Anda? Apakah ini bohongan atau beneran guys seperti ini? Ya, hati-hati bagi Anda yang masuk di grup Facebook Raja Galbay. Raja Galbay ini lagi dibuka lagi tanpa filter guys ya untuk menulis sesuatu di sini nih ya. Buat postingannya ini itu lagi tidak difilter. Jadi wajib berhati-hati, jangan terlalu percaya, jangan percaya, wajib analisa dulu kalau ada postingan-postingan gitu ya. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.